Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita, salam kebaikan. Saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran dalam mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dan kami juga bermohon kepada Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menguasai kehidupan kami, sehingga kami mengerti sabda Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kekecewaan sering sekali ada di dalam kehidupan kita, dan seseorang kecewa tentu karena apa yang dia harapkan, fakta dan realitanya tidak terwujud seperti yang diharapkan. Kekecewaan bisa juga terjadi karena apa yang kita doakan terhadap orang lain, tapi orang lain yang kita doakan tidak melakukan sebuah perubahan di dalam kehidupannya. Di dalam kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, di mana Paulus menyampaikan pokok pemikirannya kepada jemaat Korintus dalam keadaan kecewa. Kekecewaan yang dirasakan oleh Paulus, di mana jemaat Korintus yang dia yakini akan hidup penuh dengan kedamaian, fakta, realita tidak demikian. Di jemaat Korintus justru terjadi pengkotak-kotakan dan perselisihan. Hal sepele, hal yang tidak perlu diperdebatkan, hal yang tidak perlu
dipermasalahkan. Tetapi justru itu yang membuat mereka berdebat tanpa ada akhir. Dalam keadaan yang tidak baik itulah Paulus menasihati mereka. Apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini, di mana Paulus berbicara kepada mereka tidak seperti manusia rohani, tetapi seperti manusia duniawi. Kenapa Paulus menyampaikan hal itu? Yang faktanya, realitanya mereka adalah orang-orang pengikut Kristus. Tapi kenapa Paulus sampai berbicara secara manusiawi? Karena memang orang-orang yang ada di Korintus pada saat itu, mereka masih sama seperti manusia roh, manusia duniawi semata. Ada kecemburuan, ada perselisihan, ada perpecahan, ada pengkotak-kotakan di antara mereka. Maka apa yang disampaikan kebenaran firman Tuhan ini, Paulus katakan yang dia berikan bukanlah makanan keras, tetapi seperti makanan bayi. Yang diharapkan seharusnya dari jemaat Korintus, mereka sudah harus memakan makanan yang keras, makanan orang dewasa. Yang berpikir untuk kemajuan, yang bergandengan tangan untuk mewujudkan misi Allah, yang mengesampingkan ego demi kemuliaan Tuhan. Tapi fakta dan realita tidak demikian. Pengidolaan yang tidak penting, itulah yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari nas firman Tuhan ini, dalam ayat yang keempat, di sana dikatakan, karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Kritikan yang disampaikan oleh Paulus ada dasarnya. Dan ketika Paulus mengkritik, dia memberikan juga solusi di atas kritikan. Apa yang diajarkan oleh Paulus? Paulus mengingatkan mereka, Paulus mengajarkan mereka, baik Paulus, baik Apolos, tujuan daripada pemberitaan bukanlah mereka. Paulus mungkin menanam, Apolos menyiram. Tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan, yang artinya pelayanan yang dilakukan oleh Paulus dan Apolos itu adalah sama. Tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Maka Paulus mengatakan tidak penting kalian mengidolakan aku ataupun mengidolakan Apolos. Tetapi yang terpenting bagi kalian adalah bagaimana kalian bersatu dan hidup bersama di dalam Tuhan. Tapi orang-orang Korintus tidak demikian. Pengidolaan yang salah yang mengakibatkan perpecahan itu yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan tema yang sampai kepada kita? Kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya orang mampu merasakan kebahagiaan orang yang percaya yang hidup dalam Taurat Tuhan, maka dia harus mengesampingkan ego, maka dia harus mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi di dalam kehidupan. Kita tidak akan pernah merasakan bagaimana sebuah kebahagiaan yang hidup menurut Taurat Tuhan
Kalau di antara kita masih ada ego, masih ada mementingkan diri sendiri, kebahagiaan itu akan kita terima ketika semuanya orang yang percaya hidup di dalam kasih Tuhan. Hidup di dalam kasih Tuhan berarti dia tidak lagi menunjukkan keakuannya di dalam kehidupan. Karena aku, karena kami, Bapak Ibu, ini yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah bergereja kita. Karena kami, karena nenek moyang kami, karena opung kami, dan sebagainya. Mereka beranggapan bahwa yang diberikan oleh nenek moyangnya menjadi dasar mereka menunjukkan kesombongan. Padahal mereka tidak pernah menyadari semuanya itu Tuhan pakai untuk kemuliaan-Nya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama dari firman ini kita mau diajar bagaimana orang yang hidup bahagia, maka dia harus hidup menurut Taurat Tuhan dengan mengesampingkan segala ego dan kehidupan yang tidak benar. Dewasa berpikir, dewasa bertindak, cerminan dari dewasa di dalam iman. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau diajak bagaimana orang yang percaya itu harus bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Bertumbuh bersama berarti mau mengajarkan kepada kita tanpa mengkecilkan, tanpa mengkerdilkan orang lain. Cari sekali zaman sekarang supaya dia naik ke permukaan, dia menginjak orang lain untuk naik. Tapi firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dia harus bertumbuh bersama dengan sesamanya. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dan yang terpenting, dia tidak melakukan hal yang tidak benar untuk menganggap dirinya yang paling benar. Sering sekali seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia memburuk-burukkan orang lain, supaya seakan-akan supaya dirinya itu menjadi benar. Dan yang ketiga, dan ini yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau diajak untuk belajar bagaimana orang yang hidup di dalam Taurat Tuhan yang penuh dengan kebahagiaan, dia harus memberikan dirinya untuk menjadi ladang Allah. Ladang Allah berarti siap untuk dipakai Allah untuk pekerjaan Allah. Baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah pekerjaan sehari-hari. Karena kita adalah ladang Allah, alat Allah. Mari kita berikan sungguh-sungguh hati dan pikiran kita untuk tempat firman Allah bertumbuh, tempat firman Allah berkembang, tempat firman Allah berbuah. Dengan cara apa? Dengan cara mengimani dengan sungguh-sungguh apa yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita lewat Yesus Kristus. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa kita sekarang ini sudah manusia dewasa secara rohani. Jangan lagi menjadi manusia yang cengeng, yang hanya memikirkan diri sendiri, yang membuat pengkotak-kotakan di dalam kehidupan, yang mengidolakan sesuatu yang tidak penting. Yang harus kita idolakan di dalam kehidupan hanya Kristus. Hilangkan perselisihan, hapus tembok-tembok pemisah, dan jadikan dirimu menjadi ladang kemuliaan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk anugerah dan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah menegur, mengingatkan kami, supaya kami sungguh-sungguh hidup benar di dalam Tuhan, meninggalkan keegoan, menghapuskan tembok-tembok pemisah,
dan membiarkan diri kami untuk menjadi ladang tempat firman Tuhan bertumbuh. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, berkati mereka. Berkati kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, salam sejahtera. Tuhan memberkati.